Tanpa Mas Hendra sadari, beliau meninggalkan perumahan dinas, langkah melewati jalan sepi itu. Penerangan di kawasan pabrik memang tidak terlalu bagus. Berbekal cahaya bulan, Mas Hendra menusuri jalan. Ia bergerak menuju lapangan tenis, namun suara itu semakin menjauh. Rasa penasaran memenuhi isi kepalanya. Mas Hendra tidak memikirkan apapun, lebih tepatnya belum curiga. Rupanya, tanpa Mas Hendra sadari, beliau sudah memasuki perumahan Londo. Kali ini, suara itu sudah lenyap, dan Mas Hendra seolah baru sadar dia sudah berjalan sejauh ini. Berniat ingin kembali, Mas Hendra mencium aroma wangi. Dihirupnya aroma itu, semakin lama semakin menyengat. Penasaran, Mas Hendra mengintip rumah Londo dari balik pohon randu. Dilihatnya dengan seksama apa yang ada di depan sana. Kaget bercampur bingung. Di salah satu rumah ada sosok yang tengah berdiri, mengenakan gaun putih panjang sampai lantai. Sosok itu menatap jalanan. Rambutnya pirang, posturnya tinggi, ramping, dan berbau wangi. Dalam kebingungan, Mas Hendra baru sadar, bagaimana bisa ada orang di rumah itu. Bukannya Om Ardi mengatakan tempat itu kosong melompong. Rupanya perasaan mencelos itu membuat sosok itu sadar tengah diintip. Sosok itu memandang pohon randu tempat Mas Hendra bersembunyi. Mas Hendra berdiam diri, mencoba agar sosok itu tidak mendekati. Rupanya wangian itu semakin menyengat. Seolah sosok itu mendekatinya, Mas Hendra berbalik untuk mengintip kembali. Benar saja dugaannya. Noni Belanda itu rupanya mendekatinya, tertawa nyaris segigian. Yang bikin Mas Hendra lari terbirit-birit, sosok itu mendekatinya terbang, kakinya tidak menyentuh tanah sama sekali. Tak peduli kemana ia berlari, yang penting menyelamatkan diri terlebih dahulu. Sampai akhirnya Mas Hendra berhenti untuk mengistirahatkan kaki. Baru sadar ia berlari jauh ke samping lapangan tenis. Di bawah dua pohon besar asem, rupanya Mas Hendra tidak sendirian. Ia ditemani oleh sosok yang sangat besar, yang dilihatnya nyaris seperti pohon asem. Ternyata itu adalah kakinya. Gue yang denger Mas Hendra cerita cuma bergidik dan terbayang-bayang. Tanpa pikir panjang, Mas Hendra kembali berlari. Tanpa pikir panjang, Mas Hendra kembali berlari. Rumah dinasnya hanya beberapa ratus meter lagi. Ketika akhirnya beliau sampai di pintu, Mas Hendra langsung pergi tidur di kamar. Namun rupanya malam mengerikan ini belum berakhir, karena teror yang selanjutnya adalah puncak teror yang membuat Mas Hendra angkat kaki dari rumah dinas khusus supervisor itu. Teror pasukan pocong nan mengerikan.